Kepolisian Resor Rejang Lebong Bengkulu telah meringkus 12 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun bin Yakin. Dan dari penyidikan terungkap bahwa di antara pelaku malah juga berperan ikut mencari Yuyun setelah dinyatakan hilang. Pelaku juga ikut menggali kubur jenazah Yuyun dan melayat di rumah keluarga korban. 12 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun telah ditangkap. 7 diantaranya masih berusia di bawah umur. Kebanyakan dari pelaku juga merupakan tetangga Yuyun. 2 di antara pelaku berusaha melawan saat ditangkap sehingga polisi terpaksa menembak mereka. Para pelaku tersebut diantaranya adalah Dedi, 19 tahun, Tommy, 19 tahun, Dalan, 17 tahun, Suket, 19 tahun, Bobby, 20 tahun, Faisal, 19 tahun, Zainal, 23 tahun, Febriansah, 18 tahun, Alpian, 17 tahun, Sulaimansyah, 18 tahun, Supriyanto, 16 tahun, Erik, 16 tahun. Aksi ini bermula saat para pelaku sedang pesta miras dan di saat yang bersamaan korban yang baru pulang sekolah melintas. Para pelaku kemudian mengikat korban dan memperkosa secara bergiliran. Setelah dibunuh, Yuyun kemudian dibuang di jurang sedalam 5 meter. Dan sampai saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku yang lain. Karena di bawah umur 7 dari 12 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun hanya dituntut 10 tahun penjara. Dan kasus ini kini sudah memasuki persidangan di Pengadilan Negeri Rejang Lebong, Bengkulu. 12 pelaku yang diringkus Polres Rejang Lebong Bengkulu kini sudah memasuki masa persidangan. Namun tidak semuanya bisa dihukum sesuai dengan keinginan keluarga Yuyun. Sejauh ini keluarga Yuyun menuntut agar pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anaknya dihukum mati atau paling ringan seumur hidup. Yuyun adalah gadis berusia 15 tahun yang merupakan siswi kelas 1 SMP. Yuyun merupakan anak putri satu-satunya dari orang tuanya, Yakin. Yuyun pada awal April lalu ditemukan tewas secara mengenaskan setelah dibunuh dan diperkosa secara bergiliran oleh 14 orang. Hingga kini polisi berhasil meringkus 12 orang, 2 pelaku lainnya masih diburu. Mereka tega menghabisi Yuyun setelah 14 pelaku ini menenggak minuman keras. Pemirsa, 7 pelaku terhadap Yuyun di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu ini adalah di bawah umur. Yuyun secara mengenaskan ditemukan tewas setelah diperkosa oleh 14 orang pada awal April lalu. Lagi-lagi, peran orang tua menjadi kunci utama agar kasus serupa tidak terulang kembali. 12 pelaku pemerkosaan terhadap Yuyun di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu sudah ditangkap Polres tempat. Polisi kini masih memburu 2 pelaku lainnya yang kini masih buron. Yuyun, gadis berusia 15 tahun, tewas secara tragis pada awal April lalu. Setelah diperkosa secara bergiliran oleh 14 orang, Yuyun dibunuh dan dibuang ke dasar jurang. Mereka tega memperkosa Yuyun setelah sekelompok pemuda ini menenggak minuman keras. Kasus pemerkosaan terhadap Yuyun menambah deretan panjang korban pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Lagi-lagi, peran keluarga menjadi sangat penting untuk mengawasi mereka baik terhadap keluarga korban maupun pelaku. Motivasi para pelaku melakukan kejahatan ini itu didorong itu faktor utamanya itu apa? Kalau secara teoritis tadi saya bilang ya faktor-faktornya paling niat, kesempatan, ketiadaan pengawasan dan fantasi gitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah di keempat ini sudah ada hal-hal yang tidak mampu lagi dikendalikan gitu oleh kita, oleh masyarakat, oleh negara sehingga para pelaku kejahatan ini menjadi dengan bebasnya gitu memilih korban dan melakukan kejahatan itu sendiri begitu. Aktivis dari kolektif Betina Nurul Ikhlasiah mengingatkan, perempuan bukanlah objek yang harus selalu menjadi kambing hitam, baik dari tata cara berpakaian maupun cara berbicaranya. Justru pelaku itulah yang harus disalahkan karena mereka yang berbuat kriminal. Ada perempuan atau korban, pasti yang disalahin dia pakai baju apa, kenapa jalan sendirian, kok bicaranya gitu misalnya. Nah itu adalah salah satu bentuk pengkambing hitaman dan victim blaming gitu. Makanya salah satu yang perlu kita tonjolkan adalah bagaimana kita menghentikan victim blaming ini, bahwa ini adalah
kekerasan yang harus kita lawan gitu. Pelakunya lah yang harus kita lawan, bukan korbannya. Makanya banyak orang yang tidak mau melapor karena mereka akan berpikir saya akan tertambah bebannya dengan komentar-komentar negatif orang yang bukannya support tapi malah semakin menyalahkan gitu. Kasus Yuyun dalam pekan ini membuat para netizen menunjukkan solidaritasnya. Tagar nyalakan lilin untuk Yuyun kini ramai di media sosial. Dari Jakarta, Fazila Hairunisa, M. Robi, Metro TV. Pendidikan nasional digelar di sejumlah daerah. Dan seperti apa peringatan Hari Pendidikan Nasional di Surabaya, Jawa Timur dan juga Provinsi Aceh, kita bergabung bersama dua rekan kami, Sarah Wain dan juga Bram Herlambang. Kami akan melihat bagaimana situasi di Surabaya bersama Sarah Wain. Sarah, bagaimana jalannya peringatan Hardiknas di sana dan bagaimana Pemprov Jawa Timur akan meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Ya Robert, memang pada hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan kepada para peserta pendidik dan juga sekolah yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Penghargaan yang diberikan juga berupa piagam, piala dan juga beasiswa kepada mereka yang berprestasi di tingkat nasional dan juga internasional. Pemberian penghargaan ini juga sebagai bentuk untuk terus meningkatkan semangat siswa untuk terus meningkatkan prestasi mereka. Penghargaan diberikan secara simbolis pada pagi hari tadi di Gedung Negara Gerahadi Surabaya saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2016 dan diberikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau biasa disapa Gus Ipul. Dan dalam sambutannya, Gus Ipul selaku Wakil Gubernur Jawa Timur juga mengajak para peserta didik untuk terus melatih komponen kompetensi untuk menghadapi berbagai tantangan pendidikan yang dihadapi saat ini. Berikut pernyataan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf. Tantangan yang nyata yang tidak pernah kita temukan sebelumnya, di mana kemajuan sekarang diwarnai dengan kemajuan teknologi yang merubah style, merubah pola hidup kita, kebiasaan hidup kita, pola komunikasi kita, yang tentu ini akan ada tradisi-tradisi baru yang bisa mengikis tradisi lama yang baik. Ya Robert. Ya, Sarah, bisa Anda elaborasi lebih lanjut. Bagaimana potret pendidikan di Jawa Timur? Persoalan pendidikan apa saja yang ditemukan di sana? Ya Robert, persoalan utama yang ditemukan dan juga dihadapi pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini yang paling utama adalah soal infrastruktur sekolah dan juga kesejahteraan para pendidik. Sebagai contohnya, terdapat sebuah sekolah di Jombang yang kualitas infrastrukturnya sangat memprihatinkan karena selain akses dan juga lokasi sekolah yang terpencil, bangunannya juga sangat jauh dari kata layak karena memang sudah selama 36 tahun bangunan sekolah di Jombang ini tidak direnovasi. Berikut liputannya untuk Anda. Perjuangan para guru yang mengabdi di SD Pojok Klitih 2, Kecamatan Pelandaan, Jombang tidaklah mudah. Setiap hari selama bertahun-tahun, para guru harus menempuh perjalanan panjang serta medan berliku untuk dapat sampai ke tempat mereka mengajar. Mengendarai sepeda motor melewati hutan dengan jalanan berbatu dan terkadang berlumpur jika hujan turun, para guru ini bersemangat menuju sekolah yang berjarak puluhan kilometer dari rumah mereka. Tak jarang karena medan yang cukup berat dan jarak yang jauh, motor yang mereka gunakan pun mogok. Akibatnya guru-guru pun terlambat tiba di sekolah. Tak hanya infrastruktur menuju sekolah saja yang memprihatinkan, namun ternyata kondisi SD Pojok Klitih 2 ini pun cukup parah. SD yang didirikan sejak tahun 1979 ini sudah mulai lapuk. Beberapa atap sekolah tampak nyaris ambruk akibat tidak pernah direnovasi sejak 36 tahun lamanya. Sementara dinding kayu sekolah banyak yang lapuk dan berlubang. Meski demikian, sejumlah siswa tampak tetap bersemangat belajar. Jelas ini sudah mengajukan proposal ke pihak yang berwenang, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Sekolah Dasar Negeri Pojok Klitih 2 ini berada di ujung Kabupaten Jombang, berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Baik guru maupun siswa berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk merenovasi sekolah mereka. Dari Jombang, Amir Zaki, Metro TV. Ya, selain persoalan infrastruktur sekolah,
persoalan kesejahteraan para pendidik juga menjadi persoalan yang sangat penting karena terdapat seorang guru di Pamekasan Madura yang harus bekerja sampingan sebagai pekerja kerang karena gajinya sebagai guru honorer yang sebesar Rp150.000 per bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan berikut liputannya untuk Anda. Di rumah sederhana yang terletak di Desa Batu Kalangan, Pamekasan inilah Ahmad Sayus sehari-hari tinggal. Setiap pagi ia bersiap-siap untuk berangkat mengajar di SMP Ma'arif yang terletak di Desa Candi Burung. Ahmad merupakan seorang guru honorer di SMP tersebut. Ia tidak mempunyai motor, apalagi kendaraan mewah untuk mengantarkannya ke sekolah, melainkan hanya sepeda ontel tua yang setia menemaninya. Tiap hari ia mengayuh sepeda tuanya menuju ke sekolah yang jaraknya cukup jauh. Terkadang Ahmad datang terlambat karena sepeda tuanya yang sering bermasalah. Tiba di sekolah, Ahmad langsung menuju ruang kelas untuk mengajar. Meski berstatus guru honorer dengan upah kecil, yakni hanya Rp150.000 per bulan, namun semangat mengajar Ahmad tak perlu diragukan lagi. Buktinya, ia telah mengabdi sebagai guru selama belasan tahun. Oke, kita akan ke depan. Untuk mensiasati pendapatan yang tidak mencukupi dari hasil mengajar, Ahmad terpaksa mencari pekerjaan sampingan. Usai pulang mengajar, Ahmad beralih profesi menjadi seorang pencari kerang di sungai. Berbekal ember dan arit, Ahmad berjalan kaki menuju sungai yang tak jauh dari rumahnya. Kerang-kerang yang ia dapat terkadang ia jual, ataupun ia konsumsi sendiri sebagai tambahan lauk di rumahnya. Dibuat lauk pauk tambahan ikan lah gitu, makanya sekarang itu kan lagi mahal semua Pak. Honor untuk mengajarnya cukup nggak? Oh nggak cukup, seberapa cuma 150, kalau aktif itu sampai 200 satu bulan itu. Ahmad hanya berharap pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan guru-guru honorer seperti dirinya. Karena keberadaan guru honorer selama ini sangatlah membantu, mengingat kurangnya jumlah guru, terutama yang mengajar di desa-desa maupun daerah pelosok. Dari Pamekasan, Hidayatur Rahman, Metro TV. Ya Robert, demikian yang dapat kami laporkan dari Surabaya. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Sarawen. Kita beralih ke Bandar. Justru pelaku itulah yang harus disalahkan karena mereka yang berbuat kriminal. Ada perempuan atau korban, pasti yang disalahin dia pakai baju apa, kenapa jalan sendirian, kok bicaranya gitu misalnya. Nah itu adalah salah satu bentuk pengkambing hitaman dan victim blaming gitu. Makanya salah satu yang perlu kita tonjolkan adalah bagaimana kita menghentikan victim blaming ini, bahwa ini adalah kekerasan yang harus kita lawan gitu, pelakunya lah yang harus kita lawan, bukan korbannya. Makanya banyak orang yang tidak mau melapor karena mereka akan berpikir saya akan tertambah bebannya dengan komentar-komentar negatif orang yang bukannya support tapi malah semakin menyalahkan gitu. Kasus Yuyun dalam pekan ini membuat para netizen menunjukkan solidaritasnya. Tagar nyalakan lilin untuk Yuyun kini ramai di media sosial. Dari Jakarta, Fazila Hairunisa, M. Robi, Metro TV. Pendidikan nasional digelar di sejumlah daerah. Dan seperti apa peringatan Hari Pendidikan Nasional di Surabaya, Jawa Timur dan juga Provinsi Aceh, kita bergabung bersama dua rekan kami, Sarah Wade dan juga Bram Herlambang. Kami akan melihat bagaimana situasi di Surabaya bersama Sarah Wade. Sarah, bagaimana jalannya peringatan Hardiknas di sana dan bagaimana Pemprov Jawa Timur akan meningkatkan kualitas pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Ya Robert, memang pada hari ini pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan kepada para peserta pendidik dan juga sekolah yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Penghargaan yang diberikan juga berupa piagam, piala dan juga beasiswa kepada mereka yang berprestasi di tingkat nasional dan juga internasional. Pemberian penghargaan ini juga sebagai bentuk untuk terus meningkatkan semangat siswa untuk terus meningkatkan prestasi mereka. Penghargaan diberikan secara simbolis pada pagi hari tadi di Gedung Negara Gerahadi Surabaya saat upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional 2016 dan diberikan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa Gus Ipul. Dan dalam sambutannya,
Gus Ipul selaku Wakil Gubernur Jawa Timur juga mengajak para peserta didik untuk terus melatih komponen kompetensi untuk menghadapi berbagai tantangan pendidikan yang dihadapi saat ini. Berikut pernyataan dari Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf. Tantangan yang nyata yang tidak pernah kita temukan sebelumnya, di mana kemajuan sekarang diwarnai dengan kemajuan teknologi yang merubah style, merubah pola hidup kita, kebiasaan hidup kita, pola komunikasi kita, yang tentu ini akan ada tradisi-tradisi baru yang bisa mengikis tradisi lama yang baik. Ya, Robert. Ya, Sarah, bisa ada elaborasi lebih lanjut. Bagaimana potret pendidikan di Jawa Timur? Persoalan pendidikan apa saja yang ditemukan di sana? Ya, Robert, persoalan utama yang ditemukan dan juga dihadapi pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini yang paling utama adalah soal infrastruktur sekolah dan juga kesejahteraan para pendidik. Sebagai contohnya, terdapat sebuah sekolah di Jombang yang kualitas infrastrukturnya sangat memprihatinkan karena selain akses dan juga lokasi sekolah yang terpencil, bangunannya juga sangat jauh dari kata layak karena memang sudah selama 36 tahun bangunan sekolah di Jombang ini tidak direnovasi. Berikut liputannya untuk Anda. Perjuangan para guru yang mengabdi di SD Pojok Litih 2, Kecamatan Pelandaan, Jombang tidaklah mudah. Setiap hari selama bertahun-tahun, para guru harus menempuh perjalanan panjang serta medan berliku untuk dapat sampai ke tempat mereka mengajar. Mengendarai sepeda motor melewati hutan dengan jalanan berbatu dan terkadang berlumpur jika hujan turun, para guru ini bersemangat menuju sekolah yang berjarak puluhan kilometer dari rumah mereka. Tak jarang karena medan yang cukup berat dan jarak yang jauh, motor yang mereka gunakan pun mogok. Akibatnya guru-guru pun terlambat tiba di sekolah. Tak hanya infrastruktur menuju sekolah saja yang memprihatinkan, namun ternyata kondisi SD Pojok Litih 2 ini pun cukup. Kepolisian Resor Rejang Lebong, Bengkulu telah meringkus 12 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun bin Yakin. Dan dari penyidikan terungkap bahwa di antara pelaku malah juga berperan ikut mencari Yuyun setelah dinyatakan hilang. Pelaku juga ikut menggali kubur jenazah Yuyun dan melayat di rumah keluarga korban. 12 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun telah ditangkap. 7 diantaranya masih berusia di bawah umur. Kebanyakan dari pelaku juga merupakan tetangga Yuyun. 2 di antara pelaku berusaha melawan saat ditangkap sehingga polisi terpaksa menembak mereka. Para pelaku tersebut diantaranya adalah Dedi, 19 tahun, Tommy, 19 tahun, Dalan, 17 tahun, Suket, 19 tahun, Bobby, 20 tahun, Faisal, 19 tahun, Zainal, 23 tahun, Febriansah, 18 tahun, Alpian, 17 tahun, Sulaimansyah, 18 tahun, Supriyanto, 16 tahun, Erik, 16 tahun. Aksi ini bermula saat para pelaku sedang pesta miras dan di saat yang bersamaan korban yang baru pulang sekolah melintas. Para pelaku kemudian mengikat korban dan memperkosa secara bergiliran. Setelah dibunuh, Yuyun kemudian dibuang di jurang sedalam 5 meter. Dan sampai saat ini aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap 2 pelaku yang lain. Karena di bawah umur 7 dari 12 pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun hanya dituntut 10 tahun penjara. Dan kasus ini kini sudah memasuki persidangan di Pengadilan Negeri Rejang Lebong, Bengkulu. 12 pelaku yang diringkus Polres Rejang Lebong, Bengkulu kini sudah memasuki masa persidangan. Namun tidak semuanya bisa dihukum sesuai dengan keinginan keluarga Yuyun. Sejauh ini keluarga Yuyun menuntut agar pelaku pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anaknya dihukum mati atau paling ringan seumur hidup. Yuyun adalah gadis berusia 15 tahun yang merupakan siswi kelas 1 SMP. Yuyun merupakan anak putri satu-satunya dari orang tuanya, Yakin. Yuyun pada awal April lalu ditemukan tewas secara mengenaskan setelah dibunuh dan diperkosa secara bergiliran oleh 14 orang. Hingga kini polisi berhasil meringkus 12 orang, 2 pelaku lainnya masih diburu. Mereka tega menghabisi Yuyun setelah 14 pelaku ini menenggak minuman keras.
Pemirsa, 7 pelaku terhadap Yuyun di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu ini adalah di bawah umur. Yuyun secara mengenaskan ditemukan tewas setelah diperkosa oleh 14 orang pada awal April lalu. Lagi-lagi, peran orang tua menjadi kunci utama agar kasus serupa tidak terulang kembali. 12 pelaku pemerkosaan terhadap Yuyun di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu sudah ditangkap Polres tempat. Polisi kini masih memburu 2 pelaku lainnya yang kini masih buron. Yuyun, gadis berusia 15 tahun, tewas secara tragis pada awal April lalu. Setelah diperkosa secara bergiliran oleh 14 orang, Yuyun dibunuh dan dibuang ke dasar jurang. Mereka tega memperkosa Yuyun setelah sekelompok pemuda ini menenggak minuman keras. Kasus pemerkosaan terhadap Yuyun menambah deretan panjang korban pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Lagi-lagi, peran keluarga menjadi sangat penting untuk mengawasi mereka baik terhadap keluarga korban maupun pelaku. Motivasi para pelaku melakukan kejahatan ini itu didorong, itu faktor utamanya itu apa? Kalau secara teoritis tadi saya bilang ya, faktor-faktornya paling niat, kesempatan, ketiadaan pengawasan, dan fantasi gitu. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah di keempat ini sudah ada hal-hal yang tidak mampu lagi dikendalikan gitu oleh kita, oleh masyarakat, oleh negara, sehingga para pelaku kejahatan ini menjadi dengan bebasnya gitu memilih korban dan melakukan kejahatan itu sendiri begitu. Aktivis dari kolektif Betina Nurul Ikhlasiah mengingatkan, perempuan bukanlah objek yang harus selalu menjadi kambing hitam, baik dari tata cara berpakaian maupun cara berbicaranya. Parah. SD yang didirikan sejak tahun 1979 ini sudah mulai lapuk. Beberapa atap sekolah tampak nyaris ambruk akibat tidak pernah direnovasi sejak 36 tahun lamanya. Sementara dinding kayu sekolah banyak yang lapuk dan berlubang. Meski demikian, sejumlah siswa tampak tetap bersemangat belajar. Jelas ini sudah mengajukan proposal ke pihak yang berwenang, tapi sampai saat ini belum ada realisasinya. Sekolah Dasar Negeri Pojok Keliti 2 ini berada di ujung Kabupaten Jombang, berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Baik guru maupun siswa berharap adanya perhatian dari pemerintah untuk merenovasi sekolah mereka. Dari Jombang, Amir Zaki, Metro TV. Ya, selain persoalan infrastruktur sekolah, persoalan kesejahteraan para pendidik juga menjadi persoalan yang sangat penting karena terdapat seorang guru di Pamekasan Madura yang harus bekerja sampingan sebagai pekerja kerang karena gajinya sebagai guru honorer yang sebesar Rp150.000 per bulan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan berikut liputannya untuk Anda. Di rumah sederhana yang terletak di Desa Batu Kalangan, Pamekasan inilah Ahmad Sayus sehari-hari tinggal. Setiap pagi ia bersiap-siap untuk berangkat mengajar di SMP Ma'arif yang terletak di Desa Candi Burung. Ahmad merupakan seorang guru honorer di SMP tersebut. Ia tidak mempunyai motor, apalagi kendaraan mewah untuk mengantarkannya ke sekolah, melainkan hanya sepeda ontel tua yang setia menemaninya. Tiap hari ia mengayuh sepeda tuanya menuju ke sekolah yang jaraknya cukup jauh. Terkadang Ahmad datang terlambat karena sepeda tuanya yang sering bermasalah. Tiba di sekolah, Ahmad langsung menuju ruang kelas untuk mengajar. Meski berstatus guru honorer dengan upah kecil, yakni hanya Rp150.000 per bulan, namun semangat mengajar